Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Risa Rohimah dari kelas 11 IPS 1. Jadi, di sini saya akan menjelaskan sejarah tentang perlawanan Kesultanan Aceh terhadap Portugis. Jadi, saya akan menjelaskan berdasarkan poin-poin berikut. Yang pertama, ada latar belakang terjadinya perlawanan tersebut. Yang kedua, ada proses terjadinya. Yang ketiga, ada usaha-usaha Aceh untuk melawan Portugis. Yang keempat, ada rencana Portugis untuk melawan Aceh. Yang kelima, ada tokoh-tokoh raja. Dan yang keenam, ada dampak-dampaknya. Yang pertama, ada latar belakang. Jadi, sebelum bangsa-bangsa Eropa datang ke Nusantara, masyarakat Nusantara hidup dengan tentram di bawah pimpinan raja-raja. Pada awalnya, bangsa-bangsa Eropa disambut baik oleh rakyat Indonesia. Namun, karena lama-kelamaan rencana-rencana jahat mereka mulai terkuak, rakyat-rakyat Indonesia pun melakukan perlawanan. Karena bangsa-bangsa Barat mendesak untuk memonopoli perdagangan dan ikut campur dalam urusan kerajaan-kerajaan. Nah, sejak Malaka dapat dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511, maka terjadilah persaingan dagang antara pedagang-pedagang Portugis dengan pedagang-pedagang di Nusantara. Portugis ingin selalu menguasai perdagangan. Kesultanan Aceh merupakan saingan terberat. Para pedagang Muslim mengalihkan kegiatan perdagangannya ke Aceh Darussalam. Keadaan ini tentu saja merugikan Portugis secara ekonomis, karena Aceh kemudian tumbuh menjadi kerajaan dagang yang sangat maju. Lalu yang kedua, ada proses terjadinya. Di sini saya membaginya menjadi 4. Yang pertama, jadi pada tahun 1523, Portugis melancarkan serangannya ke Aceh di bawah pimpinan Henry Bues, dan disusul pada tahun 1524 di bawah pimpinan De Souza. Lalu yang kedua, pada tahun 1524 sampai 1525, Portugis mengganggu kapal-kapal Aceh. Jadi, di sini Portugis terus mencari cara untuk melemahkan posisi Aceh sebagai pusat perdagangan. Kapal-kapal Portugis selalu mengganggu kapal-kapal dagang Aceh dimanapun berada. Misalnya, pada saat kapal-kapal dagang Aceh sedang berlayar di Laut Merah, mereka diburu oleh kapal-kapal Portugis untuk ditangkap. Sudah tentu, tindakan Portugis telah merampas kedaulatan Aceh yang ingin bebas dan berdaulat berdagang dengan siapa saja. Oleh karena itu, tindakan kapal-kapal Portugis telah mendorong munculnya perlawanan rakyat Aceh. Lalu selanjutnya, pada tahun 1607 sampai 1636, pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, pada masa itu, semangat juang mempertahankan tanah air dan mengusir penjajah asing semakin meningkat. Iskandar Muda adalah raja yang gagah berani dan bercita-cita untuk mengenyahkan penjajah asing, termasuk mengusir Portugis dari Malaka. Iskandar Muda berusaha untuk melipat gandakan kekuatan pasukannya. Angkatan lautnya diperkuat dengan kapal-kapal besar yang dapat mengangkut 600-800 prajurit. Pasukan kavaleri dilengkapi dengan kuda-kuda dari Persia. Bahkan Aceh juga menyiapkan pasukan gajah dan milisi infanteri. Sementara itu, untuk mengamankan wilayahnya yang semakin luas meliputi Sumatera Timur dan Sumatera Barat, ditempatkan para pengawas di jalur-jalur perdagangan. Para pengawas itu ditempatkan di pelabuhan-pelabuhan penting seperti di Pariaman. Para pengawas itu umumnya terdiri dari para panglima perang. Setelah mempersiapkan pasukannya, pada tahun 1629, Iskandar Muda melancarkan serangan ke Malaka. Menghadapi serangan kali ini, Portugis sempat kewalahan. Portugis harus mengerahkan semua kekuatan tentara dan persenjataan untuk
menghadapi pasukan Iskandar Muda. Namun serangan Aceh kali ini juga tidak berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Jadi pada tahun 1641 akhirnya Malaka jatuh ke tangan VOC. Setelah hubungan Aceh dan Portugis semakin memburuk, bentrok-bentrokan antara kedua belah pihak masih sering terjadi. Tetapi Portugis tidak berhasil menguasai Aceh, dan begitu juga Aceh tidak dapat mengusir Portugis dari Malaka. Yang berhasil mengusir Portugis dari Malaka adalah VOC pada tahun 1641. Jadi pada saat itu VOC berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Lalu poin berikutnya ada usaha-usaha Aceh untuk mempertahankan diri dari ancaman Portugis. Yang pertama, Aceh berhasil menjalin hubungan baik dengan Turki, Persia, dan Gujarat, India. Yang kedua, Aceh memperoleh bantuan berupa kapal, prajurit, dan makanan dari beberapa pedagang Muslim di Jawa. Yang ketiga, kapal-kapal dagang Aceh dilengkapi dengan persenjataan yang cukup baik dan prajurit yang tangguh. Yang terakhir, meningkatkan kerjasama dengan kerajaan Demak dan Makassar. Lalu poin berikutnya ada rencana-rencana Portugis. Jadi yang pertama, setiap kapal yang berlayar di Selat Malaka akan disergap dan dihancurkan oleh kapal-kapal Portugis. Lalu yang kedua, menghancurkan Aceh dengan jalan mengepungnya selama 3 tahun. Lalu poin berikutnya ada tokoh-tokoh raja. Jadi sebelum Sultan Iskandar Muda, terdapat 2 raja yang juga berupaya untuk mengusir Portugis dari Malaka. Yang pertama ada Sultan Ali Mughayat Shah. Masa jabatannya dari tahun 1514 sampai 1528. Ia berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. Lalu yang kedua ada Sultan Alauddin Riayat Shah. Masa jabatannya dari tahun 1537 sampai 1568. Ia berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Lalu yang terakhir yang seperti sudah saya ceritakan sebelumnya, ada Sultan Iskandar Muda. Masa jabatannya dari tahun 1607 sampai 1636. Ia merupakan raja kerajaan Aceh yang terkenal sangat gigih dan tangguh melawan Portugis. Dan terakhir ada dampaknya. Yang pertama, agama. Portugis berusaha menyebarkan agama Katolik di Aceh yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Seperti yang sudah kita tahu, di Aceh itu kebanyakan masyarakatnya itu beragama Islam. Jadi, Portugis berusaha menyebarkan agama Katolik di Aceh yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Salah satu teknik penyebaran agama Katolik menurut Portugis adalah pada saat perdagangan. Dari situ, mereka berlanjut untuk menyebarkan Katolik ke perumahan sekitarnya, dan kemudian menyebar lagi hingga mencapai sekolah-sekolah. Dari sanalah banyak masyarakat akhirnya menganut agama Katolik dan keluar dari agama Islam yang telah lama mereka anut. Jadi ini juga salah satu penyebab perlawanan Aceh terhadap Portugis. Jadi rakyat-rakyat Aceh itu pada marah karena mereka menyebarkan agama Katolik di sana. Lalu yang kedua ada dampak ekonomi. Karena saudagar Muslim memindahkan aktivitas perdagangan ke Aceh, hal ini membuat Aceh berkembang pesat pada bidang ekonomi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.